Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahda, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Sahabat Ferry Channel rahimakumullah. Kita melanjutkan kajian sirah nabawiyah, yang mana sebelumnya kita sudah sampai kepada Rasulullah kurang lebih umur 35 tahun sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah menikah dengan Khadijah. Kemudian kita akan menjelaskan bab Tat'ul Wahyi, permulaan turunnya wahyu. Nah sekarang Rasulullah di usia hampir 40 tahun. Ketika umur hampir 40 itu, Allah jadikan Rasulullah itu senang menyendiri, berpikir tentang hakikat kehidupan, melihat apa yang dilakukan kaumnya, seperti memutuskan silaturahim. Mereka membangun dan membuat berhala. Setelah itu kalau sudah jadi berhalanya mereka sembah. Melihat mereka mengubur hidup-hidup bayi perempuan mereka. Orang kafir jahiliyah menikahi istri dari bapak-bapaknya, atau menikahi istri-istri bapaknya. Orang kafir Quraisy makan riba, bersengketa dan seterusnya. Itu membuat Rasulullah berpikir, hubbiba ilail khalaf. Allah jadikan Rasulullah itu suka menyendiri, senang menyendiri, menjauhi hiruk pikuk orang-orang jahiliyah itu. Fakana ya'khuzu as-saghiq wal ma. Sebelum meninggalkan keluarganya, beliau berbekal roti dan air putih. Wa yazhab ila ghori Hira. Kemudian beliau naik ke gua Hira yang ada di Jabal Nur, yang ada di Gunung An-Nur, yang mana kurang lebih jaraknya milaini min Makkah. Kurang lebih jaraknya 2 mil dari kota Makkah. Sebuah gua yang kecil, tidak besar dan tidak lebar. Disitulah Rasulullah SAW yakzi waktahu fil ibadah. Rasulullah beribadah, wat tafkir, memikirkan kondisi umatnya, sampai datanglah al-haq minallah subhanahu wa ta'ala. Di saat seperti itu datanglah malaikat Jibril, dan Rasulullah melakukan itu di bulan Ramadan. Di bulan Ramadan itu belum ada syariat puasa, belum ada sholat. Di bulan Ramadan itu sebagian riwayat mengatakan pada waktu itu Rasulullah SAW ada di tanggal 21 Ramadan. Turunlah malaikat Jibril membawa wahyu yang pertama, yaitu surah Al-Alaq. Dari Aisyah radhiyallahu taala anha, awal ma'budi abihi Rasulullah SAW minal wahyi ar-ru'ya solihah fi naumi. Awal-awal mula Rasulullah mendapatkan wahyu, itu Rasulullah diberi mimpi yang soleha. Yang pertama, ar-ru'ya as-solihah, mimpi yang benar, mimpi yang baik. Haza fa minallah, mimpi yang seperti ini itu datangnya dari Allah. Fakana la yarru'ya ila ja'at mislah falak subuh. Tidaklah Rasulullah melihat mimpi itu kecuali datang seperti falak waktu subuh. Wa kana yakhlub bi ghori Hira. Rasulullah menyendiri berkhalwat di gua Hira. Rasulullah bertahanus, beribadah, berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itu dilakukan oleh Rasulullah berhari-hari di gua Hira itu. Kalau sudah selesai, habis bekalnya beliau pulang ila ahlihi, ke rumah keluarganya yaitu Khadijah. Kemudian beliau ngambil bekal lagi, dan beliau kembali lagi ke gua Hira. Hatta ja'ahul haq wa huwa fi ghori Hira. Terus berhari-hari sampai ketika Rasulullah ada di gua Hira. Dalam riwayat tanggal 21 Ramadan, turunlah faja'ahul malak. Turunlah atau datanglah malaikat Jibril alaihi salam. Malaikat Jibril datang, Rasulullah kaget. Dan malaikat Jibril berkata kepada Rasulullah, Iqra, bacalah. Maka Rasulullah menjawab, ma'ana biqari'in, aku tidak bisa baca. Fa'akhozani fakhottani hatta balagha mindil jud. Ketika aku katakan aku tidak bisa baca, maka aku langsung didekap oleh Jibril. Aku didekap sampai hilang tenagaku, dan aku dilepas lagi oleh Jibril. Kemudian Jibril berkata lagi kepadaku, Iqra, bacalah. Maka aku katakan lagi, ma'ana biqari'in, aku tidak bisa baca. Maka aku didekap lagi yang kedua kali sampai tenagaku hilang, terus dilepas lagi. Kemudian Jibril berkata lagi ketiga kalinya, Iqra, bacalah. Fakultu, maka aku menjawab, ma'ana biqari'in, aku tidak bisa baca.
Kemudian aku didekap oleh Jibril sampai lemas, terus dilepas lagi. Kemudian Jibril berkata, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram allazi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Surat yang pertama, ayat yang pertama turun, maka Rasulullah ketakutan karena tidak pernah melihat makhluk seperti itu. Faroja'a biha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yarjifu fu'aju. Rasulullah pulang sambil gemetaran, gugup semuanya, ketakutan Rasulullah sampai masuk ke kota Mekah. Fadakhala ala Khadijah binti Khuwailid. Maka masuklah Rasulullah ke rumahnya Khadijah. Rasulullah mengatakan, Zammiluni, zammiluni, selimutilah aku. Berarti menunjukkan Rasulullah kedinginan, takut. Fazammaluhu hatta zahaba anhu raw. Maka diselimuti oleh keluarga beliau, oleh Khadijah, sampai Rasulullah tenang, sampai hilang ketakutannya. Faqala li Khadijah. Setelah hilang, reda, maka Rasulullah berkata kepada istrinya tercinta, Mali, ada apa dengan diriku ini? Fa akhbaruha al-khabar. Kemudian diceritakan kepada Khadijah. Saat aku ada di Gua Hira, kemudian datanglah makhluk yang menyuruhku, Iqra, bacalah. Kemudian aku didekap, aku jawab, Ma'ana biqari'in, aku tidak bisa baca. Terus diceritakan semua dari awal sampai akhir kepada Khadijah. Setelah itu Rasulullah SAW bersabda, Laqad qasitu ala nafsi, aku takut ada apa-apa yang akan menimpa diriku ini. Faqalat Khadijah. Ini perkataan Khadijah ini ditulis dengan tinta emas, dijadikan legenda, dijadikan setiap generasi meriwayatkannya. Khadijah mengatakan, Kalla wallahi la yuzikallah abada. Tidak, sesekali tidak, demi Allah wahai suamiku, Allah tidak akan pernah menghinakanmu. Innaka latasilu rahim, engkau adalah seseorang yang selalu nyambung tali rahim. Wa tahmil kal, dan engkau adalah orang yang selalu menanggung beban orang yang kesusahan. Wa taksibul ma'jum, kau membantu orang-orang yang miskin, orang yang tidak punya apa-apa selalu kamu bantu. Wa takrizaif, dan kau adalah orang yang selalu memuliakan tamu, menjamu tamu-tamu dengan sebaik-baiknya. Wa tu'inu ala nawaibil haqq, ala nawaibil haqqi, dan kau adalah orang yang selalu membantu orang-orang yang terzolimi, orang yang dalam kebenaran kau selalu membantunya. Wallahi, tidak mungkin Allah Subhanahu wa ta'ala menghinakan dirimu. Dan dalam riwayat, Khadijah mengatakan, Arju antakuna nabiya hadhil ummah, aku berharap kepada Allah agar engkau menjadi nabinya umat ini. Yang ngomong itu siapa? Khadijah. Fantolakot bihi Khadijah hatta atas bi Waraqah bin Naufal ibn Asad bin Abdul Uzza ibnu Ami Khadijah. Kemudian Rasulullah diajak oleh Khadijah pergi ke Waraqah bin Naufal. Ini kalau istri yang cerdas tidak mungkin melakukan itu. Itu menunjukkan istri yang cerdas. Maka Rasulullah langsung diajak ke rumahnya Waraqah bin Naufal. Waraqah bin Naufal ini adalah anak pamannya Khadijah, misananya Khadijah. Wa kana imro'anta tanassor fil jahiliyah. Dan Waraqah bin Naufal ini orang Arab yang Nasrani pada waktu itu. Dan jarang-jarang ada orang Arab yang Nasrani. Orang Arab pada waktu itu tanassoro, yang beragama Nasrani di masa jahiliyah. Semua orang-orang nyembah patung, ini dia tidak mau nyembah patung. Wa kana yaktubul kitab al-Ibrani, dan Waraqah ini bisa nulis tulisan Ibrani, tulisan Israel, Yahud. Fayaktubu minal injili bil Ibraniyah, bisa baca, bisa nulis Injil dengan bahasa Ibrani. Wa kana syaikhun kabirun, ini orang sepuh banget dan sudah buta. Didatangi dalam kondisi buta, tua banget. Faqalat lahu Khadijah, maka Khadijah berkata kepada anak pamannya, Ya bena ammi, isma'ni bni akhika, wahai sepupuku, dengarkan apa yang disampaikan oleh keponakanmu ini. Maksudnya Rasulullah. Faqala lahu Waraqah, maka Waraqah berkata kepada Rasulullah, Ya bena akhi mazab tara, wahai anak saudaraku, apa yang kamu lihat? Fa akhbaruhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khabara ma ra'a, maka Rasulullah berkata kepada Waraqah apa yang beliau alami. Diceritakan, aku ada di Gua Hira berhari-hari bermalam-malam,
Datanglah makhluk yang dia menyuruhku, Iqra, bacalah. Aku jawab, aku tidak bisa baca. Aku didekap sampai lemas. Kemudian aku dilepas, disuruh baca lagi sampai 3 kali. Akhirnya aku diberi ucapan, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram allazi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Diceritakan semuanya. Setelah itu maka Waraqah berkata, hazan namus allazi nazalahu la ala Musa. Sesungguhnya yang datang kepadamu adalah An-Namus, yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Musa. Dan Namus adalah nama Jibril dalam kitab Taurat atau Injil. Kemudian Waraqah berkata, seandainya saja aku masih hidup ketika kaummu mengusir dirimu. Kaget Rasulullah. Apakah nanti mereka akan mengusir aku? Kenapa Rasulullah kaget? Karena selama ini orang kafir Quraisy semuanya sepakat mencintai Rasulullah. Orang kafir Quraisy selama ini tidak ada yang mencela Rasul. Tidak ada, semuanya cinta. Kalau ditanyakan di Mekah nih, anak kecil, orang tua, kaya, miskin, bangsawan maupun budak, semua orang ditanya siapakah manusia yang paling amanat di kota Mekah. Sepakat, tidak ada orang berselisih, semua orang menjawab Muhammad. Makanya kata Waraqah, yang datang kepadamu adalah Jibril, sebagaimana dahulu yang Allah utusnya untuk Musa. Seandainya saja hidupku masih panjang, seandainya aku masih hidup ketika kaummu akan mengusir dirimu. Kaget Rasulullah. Nanti apakah kaumku akan mengusir aku? Dijawab sama Waraqah, na'am, lam ya'ti rajulun qad bimisli ma ji'ta bihi ila ujiya. Tidaklah orang yang membawa seperti apa yang kamu bawa, kecuali pasti akan dimusuhi oleh kaumnya. Wa in yudrikuni yaumuka ansuruka nasron mu'azzaro. Seandainya saja masa itu nanti aku melihatnya, ketika kaummu mengusir dirimu, niscaya aku akan membelamu dengan pembelaan yang sangat luar biasa. Andaikan saja nanti aku masih hidup ketika waktu itu tiba, summalan yatsyad Waraqah antufya. Dan tidak berlangsung lama, Waraqah meninggal dunia. Nah, jadi Rasulullah baru paham. Ternyata yang datang itu Jibril, membawa berita dari langit, diangkat menjadi nabi. Sehingga Rasulullah SAW bisa memposisikan dirinya dengan peristiwa itu. Inilah wahyu pertama yang turun kepada Rasulullah SAW. Selanjutnya kita akan bahas awal-awal Rasulullah berdakwah, yang mana kafir Quraisy saat itu semuanya membenci Rasulullah kecuali beberapa saja. Semoga video ini bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.